ada 9 jenis setan. Hati-hati, 9 jenis setan. Setan sholat ada, setan menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa, tapi begitu anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, uzkur kada, uzkur kada. Dia akan mengatakan kepada anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya anda begitu takbir, itu tadinya nggak biasa-biasa aja. Begitu takbir bisa mengingat semua yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau nggak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada. Ada setan masjid, jangan dikira nggak ada. Yang digoda DKM masjid. Hati-hati itu. Setan wudu, ada setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu, baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya? Wudu belum ya? Itu setan. Setan rumah namanya dasim, ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun, hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang. Begitu antum keluar, udah langsung. Ah, itu dasim. Ada rumusnya. Kalau pengen ngusir ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang buka Assalamualaikum. Begitu diucapkan Assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ada orang nggak ada orang ucapkan Assalamualaikum. Tidak dijawab normal, dijawab Waalaikumsalam. Ah, itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun 3 tahun saya kasih tahu. Kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, Assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan Assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin. Dia buka kamarnya. Assalamualaikum dasim. Kata dia. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan dirubah-rubah bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana, ada perempuan bu merawat harimau, saking ngefansnya dengan harimau dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Dia kasihin kumis ke sini. Dia kasihin taring ke sini. Ada betul. Sampai sedemikiannya. Hati-hati. Malu sama Allah. Berapa umurnya? 50 ya Allah. Berapa manfaat yang sudah dibuat selama 50 ini? Lisannya sudah berpikir berapa kali? Pandangan matanya menatap Al-Quran berapa kali? Jangan-jangan hari ini pun ada di antara kita yang tidak baca Al-Quran. Ada anak 4 tahun, mata buta, dia menghafal Quran. Ketika sudah hafal 30 juz ditanya kenapa menghafal Quran, kata anak ini sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Saat saya akan ditanya sendirian, datang menghadap Allah sendirian, lalu Allah bertanya dan menghisap saya, maka saya katakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kalau bekal saya belum cukup sampai dengan hari ini dan saya mesti dihukum ya Allah, mohon kurangi hukuman saya dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini cita-cita pengen masuk surga Firdaus, tapi baca Quran aja nggak punya waktu. Apa nggak malu di hadapan Allah? Ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki, wajahnya biasa-biasa saja, tapi istrinya itu cantik luar biasa, cantik. Yang itu biasa-biasa. Satu kali istrinya dandan indah, elok, nggak dandannya udah cantik. Dandan cantik luar biasa, suaminya melihat, Masya Allah, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling, begini aja. Masya Allah, maaf yang belum menikah ya. Kata istrinya, Zauji, Mabik, sayang kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur pada Allah dianugerahi istri secantik dirimu. Masya Allah. Kata istrinya, nahnu fil jannah, sayang kita akan berada di surga. Lihat jawabannya bu, kalau jawaban istri seperti ini indah kehidupan rumah tangga. Kita berdua di surga. Suaminya penasaran, kok
Kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku sebagai pasanganmu, dan aku bersabar mendapati engkau sebagai suami. Dalam bahasa Arab, kalau orang sudah banyak dosanya, oleh Al-Quran disebut pekerjaannya dengan nama israf. Israf, kata Allah, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan pada orang-orang yang dosanya banyak berlimpah. Matanya banyak dosa, telinganya mendengar yang salah, lisannya berucap yang dosa, tangannya banyak berbuat maksiat, kakinya banyak berbuat salah. Katakan pada mereka yang dosanya banyak berlimpah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Kalau kamu minta rahmat kepada Allah, aku berikan rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosanya. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, Allah, Allah. Di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Jangan ingin selalu diketahui orang. Jangan semuanya diposting. Hati-hati yang rajin posting, siap-siap saja kehilangan pahala. Jangan suka curhat di medsos. Masih ingat efeknya? 80% yang baca tidak peduli, 17% yang membaca puas, rasain lu. Jadi bahagia melihat kita menderita. Dan tinggal sisanya 3% enak bacanya gitu. Jadi 100% gagal total. Makanya ke Allah saja curhatnya ya. Kalaupun ke orang curhat, sesudah curhat ke Allah, supaya Allah ngatur dengan siapa kita curhat, yang curhatnya itu jadi solusi. Jangan dulu curhat ke orang, ke Allah dulu. Makanya kalau dengar kabar apa-apa, wasta'inu sabri wassalat, ambil wudu, salat, insya Allah akan banyak petunjuk.